Dari ya, ya Om. Mm-mm. Tadi dari diskusi grup sih Om. Saya mau minta kita lagi minta coba di dielaborasi lagi yang 4 tingkatan itu Om. Tadi kan kita coba meditasi sebenarnya cukup nice Om. Memang kita nggak pakai lama, tapi kita dari masing-masing terkejut aja karena memang kita buat 2 menit, 4 menit, tapi seakan-akan baru tutup mata kok udah selesai gitu loh. Oh, maksudnya gimana tadi? Jadi gini Om, yang kan ada 4 tingkatan Om. Satu, setting dulu semuanya, lalu agak atensi kan semuanya. Oh, itu ya. Ya, yang empat Oke, tingkatan itu Om. oke, oke. Kedua, lalu kan mulai lepaskan itu atensinya, lalu mulai merasakan apa yang timbul, pengalaman apa yang akan timbul. Nah, yang ketiga itu kita masih sedikit gamang Om. Apa yang mau dilakukan yang di tiga itu? Ini kan sebetulnya gini kan ya. Eh, Empat-empat itu sebetulnya bukan Berbarengan. urutan. Oke. Sebetulnya bukan urutan. Dulu waktu teknik dari Kagyu, itu ada yang namanya pointing out instruction. Jadi menunjuk langsung ke keadaan kesadaranmu. Oh, itu ini gitu loh. Kalau kamu begini terus ini kamu terangkan this is what you get. Nah, sebentar ya. Nah, tapi kalau dalam segi ini yang disebut jadi pertamanya, tapi saya urut begini itu saya menjelaskan seakan-akan ini persiapan dan saya pikir it will be nice for you to try that. Yes, Tapi Om, ini saya. sebetulnya lain loh. Saya coba ya. Oh, do we have time until what Yes. up? Ya, kita punya time ya. Misalnya yang dikatakan apa settling the mind in its natural state. Nah, ini jadi kita ini supaya tenang, kemudian kamu bisa lihat all the thought and the mind doing that. Jadi sebetulnya intinya kan gini, kamu biarkan semuanya, ya. Tapi kalau dulu kita mengatakan open channel, ya, ini kamu memperhatikan semuanya. Right? Open channel itu open channel ini istilahnya begini. So, jadi ada satu meditasi apa semati, misalnya kamu dulunya kita tutup mata kan badan yang bernapas ya. Kita mencoba merasakan badan. Terus kamu yang jelas kamu tidak bisa memberhentikan suara. Suara pasti kamu dengar. Meditasi ini. Tambah lama sebagai ada suara AC, ada suara motor, itu kamu nggak bisa stop. Ada anak teriak, you cannot stop that. Ya, tapi makanya bukan itu tak. Makanya kalau kita janjian dengan apa mengembalikan badan napas, begitu kamu memperhatikan suara itu, kamu tarik kembali ke napas. Kamu pikir, nah, you mindful. Oh, kamu balik napas. Terus kamu buka mata sedikit. Tapi juga pada waktu itu apapun yang ada dalam apa bebauan di sini ada dupa atau bau pisang goreng yang lagi digoreng atau dengan apanya, artinya yang dulu hanya napas, sekarang semuanya. Ini juga luar biasa, meditasi yang luar biasa. Jadi mengapa? Karena ini off the cushion, ini semuanya, termasuk pikiran. Nah, sebelum itu kita membicarakan yang namanya Smerti Upasthana, Satipatthana, right? Satipatthana Sutta itu juga dibagi 4. Nanti ini saya untuk menerangkan kamu nih. Jadi Satipatthana menjadi 4. Yang satu, kamu duduk begini, kamu rasakan badan. Badan itu apa sih? Nih,
duduk, di sini ada pantalan, ada rasa dingin, ada rasa gini. Kamu rasakan, ini namanya kayak nusate. Kemudian kamu rasakan pada saat ini itu kamu senang seberapa atau tidak senang atau annoyed. Tapi dari segi skala ini, ternyata saya bahagia gitu, ayam di sini. You try to feel that. You try to feel that. Terus yang berikutnya, yang namanya citta. Citta itu your mind. Ya, ini emotion. Ada apa yang kita sebut emotion dalam bahasa Inggris atau emosi dalam bahasa Indonesia itu kamu rasakan. Masih Anda nggak rasa takut atau rasa keinginanmu seperti apa atau rasa kemarahan. Terus yang terakhir, apapun yang kamu alami, dharma, right? Kamu yang. Nah ini 4-4, ini sama dengan open channel. Right? 4-4 ini, itu open channel itu sebetulnya seperti ini, cuma arahnya tidak formal, tidak dibagi badan, tidak lalu vedana, lalu citta, lalu begini. Enggak dibagi seperti itu. Jadi kamu open channel, ini semua panca indera. Dengan mata dibuka, semuanya dibuka. Dan would you believe that is life? Hidup itu. Jadi pada saat itu sebetulnya kamu mengalami hidup itu apa? Ya, melalui panca indera. Karena hanya lewat panca indera lah kamu itu bisa mengalami hidup. So the purpose, tujuannya itu ke situ. Nah ini nanti off the cushion, ini akan sangat handy dari kehidupan sehari-hari. Apa itu semakin kamu bisa seperti ini, kamu itu semakin bisa sadar. Jadi kalau misalnya kamu lewat toko sepatu, ada shoe for sale, 2 for the price of 1, atau buy 1 get 1 free gitu kan. Di toko sepatu kamu lihat, kamu ketarik, terus kamu tahu, ini emotion, ini will, gini, ini gitu. Kamu mulai bisa lebih peka gini. Tujuannya di situ. Semua ini ada 2 macam gangguan. Gangguannya ini agitation, pikiranmu kemana-mana, atau gangguannya ini loyo. Sama juga dengan kalau kamu jalan-jalan dalam hidup sehari-hari, itu pikiran kalau nggak kemana-mana, pikirannya udah loyo gitu. So you train that to live di sini, right? Jadi open channel tujuannya gini. Nah ini beda. Ini sekarang yang dikatakan misalnya to rest the mind in its natural state, atau menyemayamkan batin dalam keadaan alami, itu nantinya yang dicari endapannya ini loh. Jadi kamu lihat, makanya kamu dalam ultimate desire ini lebih baik duduk atau baringan. Karena dengan demikian kamu bisa rasakan your mind mengendap. And then dari endapannya itu kamu ngerti, seperti ini. Nah tekniknya gimana? Jadi ternyata kalau ada pikiran datang tanpa kamu tanggapi, tanpa kamu ikuti. Jadi kamu stay for what it is. Batinnya just stay for what it is. Nah tujuannya bukan untuk hadir loh. Tujuannya just to calm your mind. All that. Tapi kamu memang harus hadir. Dengan demikian, karena nggak ada pusatnya kan. Kamu nggak memusatkan ke apa-apa gitu. Kalau misalnya kamu nggak memusatkan apa-apa, seperti Romidi katakan, Romidi train selalu ada objeknya. Nah sekarang kamu nggak ada objeknya nih. Makanya kamu just do. Tadi Erina bilang apa, bisa berbaring. I said, sure. Berbaring is also good. Justru kalau ini berbaring ini
hampir 100% biasanya kamu ketiduran. If you do this. Karena your mind settle. Karena nggak ada objeknya kan. Kamu rasakan lama-lama, mulai perasaan, mulai apa, hilang, and all that, and then you go. Tujuannya menyatu ini. Jadi bedakan, bisa kamu rasakan bedanya antara open channel dan this one. Meskipun melibatkan semuanya. Yang open channel, kamu betul-betul fokus to everything. Kamu hadir everything. You know what's happening. Ini saya lihat jam, atau saya lihat ini. You know, pikiran juga. Tapi yang ini, just there. Makanya kamu bisa gini, atau whatever you do. Bisa gitu, nggak usah yang tegang. Ya, ini settling the mind in its natural state. Makanya disebutkan menyemayamkan batin dalam keadaan alami. Ini paling dasar dari objectless samadhi. Samadhi tanpa dasar. Ya, terus yang kedua ini gini, sambil kamu jadi ya kalau lihat tanah, ini hampir sama, cuma ini gini, kalau kamu lagi tenang gini, Darul, ini pikirannya kan terganggu ini, yang tadi itu kan kamu mendengar kayak gini, gangguannya mesti tetap ada kan, ya, gangguannya mesti ada, kamu nggak ngapa-ngapain, just do, lama-lama itu deh. Cuma yang ini sepertinya ada objek, tapi sebetulnya bukan ada objek, kamu tetap ada, lalu tapi disahkan. Just mere non-distraction. Jadi hanya tidak terganggu, tak teralihkan gitu. Jadi pikirannya itu seperti itu, tapi jadi kalau ini datang, pikirannya mengganggu, ini yang kamu bisa, no, kamu back to this gitu. Back untuk gini. Jadi yang kamu rasakan itu seperti apa jika dalam pemikiran itu, dalam kesadaran ini, pemikiran-pemikiran ini, you do not acknowledge simpang siurnya. Maksud saya gini, kita bisa duduk di, misalnya di stasiun ya, atau di airport lah. Kamu lihat begitu banyak orang lewat, right? Kita kalau hanya sewaktu-waktu ke airport, kamu mesti lihat kan orangnya yang lewat, yang gini-gini. Tapi kalau kamu jadi cleaner yang di airport gitu misalnya, perhatikan nggak kamu orang-orangnya? No, orangnya ada kan? No, jadi meditation, mere non-distraction, tidak terganggu oleh adanya orang-orang sebegitu banyaknya, kamu tetap doing what you do. Beda sedikit, right? Ini kelihatannya beda. Makanya saya bilang, ini sebetulnya tidak perlu urutan. Tapi satu, kamu pilih yang cocok yang mana gitu. Tapi kalau mau diurutkan, urutannya gini, dari yang paling mudah sampai nanti yang paling dahsyat itu awareness of awareness itself. Itu betul-betul, tapi ini you got it, right? Kemudian yang ketiga itu yang namanya samatha without object. Kita tahu sekarang samatha. Ini sekarang samatha itu kan kamu pilih objek lah, satu kan, napas. Jadi kalau ada ini lewat, pikiran lewat, kamu diamkan, kamu kembali ke nafas. Tapi you go like this. Misalnya kamu tidak ada napas yang kamu perhatikan, what happened? Kepikiran aja. Betul, pikirannya tetap lewat kan? Masuk keluar. Pikirannya tetap lewat, tapi kamu nggak perhatikan kan? Kamu perhatikannya seperti samatha, just there. Right? Yang dulunya kamu perhatikan napas, tapi sekarang kamu nggak memperhatikan napas.
just memperhatikan aware, sadar. Kamu sadar nggak pingsan, nggak apa, you clear, sadar, bright gini. Makanya ininya, you get that one? Jadi artinya tetap pikiranmu lewat, persis seperti samatha. Persis seperti samatha, but you take this. Nah ini sebetulnya teknik seperti ini tuh sebetulnya juga bisa kita latihannya mulai dengan samatha dulu, ya mulai dengan samatha dulu, terus kamu mulai, I think we do it slowly, kamu mulai not memfokuskan ke samatha, tapi kamu mulai bertanya, melihat seperti apa state of mind of yours gitu, di belakangnya. Tetap. But this is different. Ini crude karena masih ada effort. Tujuannya di sini ini, yang 44 ini absolutely no effort kalau bisa. Jadi you just let everything in. Tapi with the mind ini doing that. Baru yang terakhir, kesadaran atas kesadaran. Kamu sadar, bahasa Indonesianya yang mana ya yang benar ya? Sadar atas kesadaran atau kesadaran atas kesadaran. I thought being consistent, saya menggunakan kata kesadaran atas kesadaran. You know, intinya itu awareness. Dulu saya belajar ini juga dari Mahamudra atau dari Dzogchen tradition. Saya begitu gembira sekali Lama Atisha mengajarkannya di sini. It's so nice, so nice. 2 dan 3 hampir sama aja. Hampir sama tapi beda. Gini, yang 2 ini, jadi 3 kan shamatha without object, right? Yang kedua, mere non-destruction. Tapi kan mulainya nggak shamatha kan? Iya, oh iya, nggak usah begitulah, nggak usah begitu. Kamu misalnya duduk langsung calm your mind, terus just go inside, mulai tidak punya objek, you just feel it gitu. Once you're in the groove, tapi distraction-nya itu just jangan kamu perhatikan gitu. Mere non-distraction, ini yang nggak ini sebetulnya ada sedikit nanti, cuma I don't want us to masuk, nanti kamu tanya tentang Dzogchen, tanya tentang Mahamudra, nggak, ini jadinya kemana-mana. But we just stay on this one. Beda-beda. Sedikit sekali. Tapi 44 ini sebetulnya bedanya sedikit sekali. Cuma kamu, how you do it. Akhirnya yang dituju just melihat this MD. Ya? Ya, Wi. Oh, awareness of awareness, kesadaran-kesadaran, ini yang sebetulnya yang dideskripsikan oleh Su dan Nana itu seperti itu. Jadi ya, awareness of awareness itu kamu sadar dari kesadaran itu sendiri. Kamu kan tahu ini kamu sadar. Kan? Tadi yang Romidi katakan, jika you are in the groove, ini bukan awi. Awinya nggak ada di situ kan. Ya. Berarti kamu hanya sadar gini. Terus kamu lihat kesadaran itu sendiri, itu yang kamu akui, yes, it's there gitu. Ini seperti ada gitu di sana gitu. And all that. Bedanya dengan mimpi. Mimpi itu karena alatnya nggak ada kan, di segini. Nah, pada suatu saat di alam mimpi itu kamu sadar nih, tapi tidak ada yang sadar waktu itu kecuali hanya kesadaran itu sendiri. Artinya Diartonya nggak sadar, subjektivitasnya nggak sadar, cuman ada kesadaran itu sendiri yang berhubung karma dan sebagainya mengambil bentuk sendiri sebagai dream. Udah jangan ngomongin mimpi. Hah? Ya.
Kalau misalnya kita mengalami sakit kepala, Om, tapi kita mau pakai meditasi ini, dia kan lebih dekat untuk, ya kan, untuk bisa tidur lebih nyaman kan. Nah, bagaimana mengatasi itu, Om? Mempraktekkannya bagaimana, Om? Sebetulnya ya mulainya malah bisa lebih sederhana sebetulnya. Dengan syamata aja ya. Artinya even sakit kepala, right? Pusing. Mulainya dengan kata-kata sakit kepala. Nah sekarang satu persatu kamu temukan sebetulnya apa tuh yang terjadi. Ini vipassananya, right? Kamu pakai syamata, kamu tenangkan. Yang berasa apa? Nih, tidak nyaman, tidak gini. Lalu pelan-pelan istilah sakitnya akan hilang. Yang ada hanya kamu rasakan kan. Nah, itu kamu rasakan right there as a subject. Kamu amati ini. Ini. Ternyata yang namanya sakit itu datang, pergi gini. Hampir semua. Dikatakan, ya, kalau kamu perhatikan, ternyata sakit datang pergi. Lalu kamu dengan vipassana, kamu tanyakan, ini apa sih sebenarnya? Berarti ternyata ada hanya sensasi rasa seperti itu. Mengapa kok kamu bisa sampai ke sana? Karena biasanya kamu bilang sakit kepala, itu meskipun ini physical, tapi kamu hubungkan dengan apa yang ada di pikiranmu sebenarnya. Makanya kamu tidak bisa melihat apa yang ada. Tapi dengan kamu seperti itu, kamu itu lebih menerima. Ini tekniknya, makanya teknik untuk yang misalnya yang sudah mendekati ajalnya segala macam suhu itu yang diterangkan oleh Buddha kan. Kamu lebih baik lihat yang ada. Yang ada apa tuh sekarang? Oh, yang ada perasaan seperti ini. Itu kamu atau bukan sih yang merasa seperti itu? Ini Buddha yang ngajari tekniknya kan. Lalu terus kamu bilang, misalnya kamu rasakan, kamu sakit, itu kamu Pak atau bukan yang merasa gitu? Oh bukan, yang ada hanya rasa sakit. Kalau kamu pilih liven sakit kepala, tinggal sakit kepala, terus tinggal sakit, terus tinggal sensasi, dan ini nanti datang dan pergi liven. Terus-terusannya, kamu tidak lagi reaktif. Dikatakan begitu tekniknya. Jadi nggak perlu meditasi yang ini gitu. Iya, karena kamu mulainya dengan statement, kepala saya sakit gitu. Makanya oleh karena itu saya nggak bisa tidur gitu misalnya ya. Urutannya statementnya seperti itu. Dengan syamata kamu ternyata kamu rasakan yang ada apa? Bukan liven, tapi yang ada sakit kepala saya sakit. Kamu bayangin nih kepala sakit gitu kan. Bisa rasakan. Sebab rupa-rupanya kamu dan Wenhui ini orang Medan kalau cerita ada sound systemnya gitu. Tadi saya tutup gitu atau tabrak itu selalu ada sound systemnya. Apa? Tapi so nice tuh, it's okay gitu, it's okay. Tapi makanya nanti kalau kamu sudah tidak lagi liven yang sakit kepala, itu sudah nolong, tapi masih sakit kan? Terus kamu tanya, ini sakit kepala. Betul, nggak usah tiduran pun, sambil duduk pun juga bisa. Tapi kalau kamu bebareng itu luar biasa efektifnya, karena kamu mikir, sakit kepala. Jelas kepalanya hilang, karena kepala ini kan bayangan. Ya, dan sakitnya terjadinya mungkin tidak di kepala. Ya, tapi kamu rasa, lalu yang ada hanya sakitnya yang kamu rasakan, kepalanya hilang. Terus sakitnya hilang, tinggal sensasi. Yang kamu sebut sakit, tapi sebutannya hilang karena kamu rasakan benar rasanya. Sekarang nggak cuman itu sakit kepala, tapi hanya sensasi yang tidak nyaman. Terus kamu rasakan gini, itu nanti itu akhirnya gone. Ya. Om, saya mau nanya, kalau meditasi Tonglen itu gimana ya?
Sebetulnya saya targetnya juga kita bersama-sama dengan Tonglen. Tonglen itu tadi kita sentuh. Tonglen itu sebetulnya Tong itu apa memberi, Len menerima. Jadi kalau saya tanya ya, kalau kita ngomong jauh dekat, kita itu ngomong kenapa? Cara, right? Atau kalau saya bilang panas dingin, kita ngomong apa? Suhu, apa temperature. Bukan ini, temperatur. Atau apa? Kalau saya ngomongkan memberi dan menerima, bertukar, exchange, bertukar, right? Bertukar. Sebetulnya namanya itu paratma pariwartana. Paratma itu untuk yang lain, pariwartana itu kita tukar. Jadi artinya pariwartana itu menukar yang lain atau paratmanya biasanya nggak disebut, namanya pariwartana. Intinya juga sebetulnya inti latihannya itu untuk menghilangkan perasaan early-nya atau salingnya yang kuat ini. Itu makanya, tapi ini biasanya di depannya ada yang namanya apa? Jadi dua part. Yang satu itu equalizing, penyamaan, penyetaraan. Jadi pertama kamu setarakan dulu. Makanya namanya samata, penyetaraan, kemudian pariwartana atau paratma pariwartana. Jadi samata pariwartana ini equalizing dan exchanging. Ini yang diajarkan di bumi ini, di Muara Jambi. Asalnya dari sini, meditasi, semati semacam itu. Sistemnya intinya seperti yang kita lakukan malam dengan misalnya dedikasi. Lihat orang menderita, lalu gimana ya caranya? Misalnya, oke, saya punya sesuatu yang senang. Misalnya suhu mikir ada di alam rendah penderitaan seperti itu, kamu mikirkan atau di awal. Terus kamu mikirkan salah satu teknik itu kamu duduk, kamu bayangkan penderitaan dari mereka, orangnya di atas. Dengan kamu menarik napas dalam bentuk asap, terus asapnya ini cuma berputar-putar di depan hidungmu gitu. Ini teknik ya, ini yang. Tapi nggak usah seperti itu juga nggak apa-apa. Intinya kita ini persoalannya kan keakuan ini ya, yang ada di dalam ini. Yang penting aku, ya apa-apa asas aku oke, semua oke. Ternyata banyak orang yang menderita kan ya. Lalu makanya kamu bisa melihat seperti itu. Oh, oke. Jadi nanti Tonglen ada dua, right? Ini yang pertama. Kamu lihat orang menderita, dengan napas kamu ambil begini. Terus dengan napas keluar, kamu berikan apapun yang orang itu butuhkan. Ini kan, kamu kan bayangkan ngambilnya, juga membayangkan berikan. Tapi betul-betul yang ahli punya. You have misalnya, yang itu sakit, kesehatanmu gitu. Berbagi dah. You do it. Biasanya, ini 7 kali gitu, atau 8 kali, whatever you do. Lalu, ini kan tambah lama, ini tambah pekat nih, right? Terus mungkin yang ketujuh, kamu tarik, ini sekarang masuk nih. Masuk di dalam ini kan ada keakuan tadi. Ya, keakuan dalam bentuk kepekatan misalnya, yang ini tadi asap hitam, di dalam itu kepekatannya bisa kamu bayangkan seperti bola berguling-guling yang lebih pekat hitamnya gitu. Lalu kamu kehancuran begini, lalu bola ini pecah menjadi sinar. Ini tekniknya, menjadi sinar, sinarnya keluar dari semua pori-pori dari badan kita, terus sinar itu menyentuh tidak orang di sana, tapi melalui orang itu juga sinarnya kemana-mana dan menyentuh semua orang. Ini
very, very powerful meditation. Karena meskipun bayangan, tapi betul-betul kamu menyentuh orang ini. Ini bisa untuk segala macam. Kemudian kita diam untuk berapa kali, just feel that you really give happiness untuk orang lain gitu, untuk latihan. Pura-pura kan kelihatannya, but it's not, karena it's on your mind dan kamu betul intend to do. Sesudah itu sinarnya kembali lewat orang itu oke, sinarnya menjadi kamu, masuk lagi ke kamu dan kamu menjadi super happy. Tapi tanpa ada ini ya, keakuanmu sudah hilang. Ini satu. Tapi bisa dibalik. Bisa dibalik. Ini lagi susah. Misalnya kamu diberi tahu, contohnya bahwa, ini kamu itu punya keadaan seperti ini gitu. Kalau misalnya pusing gitu, migraine gitu. Itu tadi salah satunya dengan mata, tapi lain bisa juga gunakan tonglen ini, Leven. Kamu punya rasa sakit segini, nggak enaknya luar biasa. Terus kamu gini, kamu entah duduk, entah baringan, just a thought, biar semua makhluk yang saat ini merasakan sakit kepala, saya yang alami. Semuanya nih. Di rumah sakit, dimanapun ada orang yang sakit kepala, saya ngalami, ngeri kan ya. Kita katakan, for me, satu ngatasi punya sendiri pun juga bingung gitu kan, apa ngatasi semua orang. Tapi ini attitude-nya. Lalu kamu, sekali lagi ada di sini, terus kamu berikan semuanya apa yang kamu miliki, mesti ketekaran, meskipun sakit kepala, kamu berikan ke lain terus. Tapi kamu ini bukan cuma Leven nih. Ini seluruh makhluk yang saat ini sakit kepala. All of a sudden, the millions of people, at the same time yang punya sakit kepala. Kamu bilang gitu. Lama, dan you also do it dengan pancaran sinar dari pikiranmu, kemudian menjadi kesadaran. Ini dari fungsinya dua kan ya. Satu, memperkuat tentang komitmen kita untuk caring for others, dan juga acknowledging bahwa semua orang itu sama. Yaitu sama dalam arti kata kita tidak mau menderita, tapi harus mengalami penderitaan. Lalu dengan pertukaran begini, ini luar biasa. Misalnya ya, ini cerita benar. Waktu itu di Australia, ada teman yang sudah lama bertahun-tahun tidak bicara dengan ibunya. Nggak cukup, ibunya di luar negeri, di negara Belanda waktu itu. Dia tanya gitu, tonglen itu gimana kalau untuk ibu? Karena saya kira dia tahu bahwa sebetulnya dalam hati itu kepingin sekali mendekati ibunya lagi, cuman bagaimana gitu ya, ada rasa kesombongan atau rasa ketinggian hati. Saya bilang, kamu coba dah gini, kamu bayangkan ibumu, bahwa kamu kirim kebahagiaanmu, penderitaan ibumu seperti apapun, tidak soal memaafkan loh ya, kemarahan ibumu sekarang itu kamu ambil, kamu kirim, kamu ambil. Katanya, orang ini terus ngomong saya, kaget ya, berapa hari kemudian ibunya nelpon. It's amazing. Ini gambarnya di Borobudur, orang dengan cakrawala ini, kepalanya yang ada gergajinya ini, bahwa pada waktu itu dia sujud di depan, semoga semua orang yang pernah bersalah kepada ibunya seperti ini, saya yang ambil penderitaannya. Dengan demikian good and all good, namanya tonglen atau pariwartana. Ya, ini bisa kan ya, kamu you can do it.
bentuknya tidak usah 7 kali atau apa. Ini biasanya seperti itu. But you do it dalam arti kata, kalau nanti ditilik teman sakit, kamu di ujung kirim sakit gini. Cuman ini mengerikan. Kadang-kadang ego kita keluar gitu. Takut ini apa sakitnya seperti itu atau apa. Tapi mungkin anggapanmu juga nggak bisa loh. Tapi betul-betul kejadian. And you can do it. Yang kita ambil itu penderitaannya kan. Yang kita ambil penderitaannya gitu. Kan kamu nggak perlu tanya dulu sakitnya apa tuh. Kamu stadium berapa gitu kan. Yeah, you get it like that. Okay, what else? Apa? Ini apa itu? Oke. Oke, sore Om, sore semuanya. Sore. Gitu, saya sudah deg-degan. Sebelum masuk menceritakan hasil diskusi kami, saya ingin berbagi cerita tentang meditasi. Jadi begini Om. Beberapa hari yang lalu, saya ada meditasi. Terus di meditasi itu, saya menyadari yang ada di batin saya gitu kan Om. Terus ada nyamuk di pipi saya. Terus saya mengambil di objek itu. Dari awal yang pertamanya sedikit sakit sampai sakit hingga saya merasa kayaknya saya nggak tahan lagi. Iya betul. Bener-bener nggak tahan karena kan diamati gitu, disadari gitu kan Om. Terus ada yang bilang, gini aja kamu nggak tahan, gimana nanti kalau udah sakitnya bener-bener berat gitu kan. Oke, saya coba menyadari sampai puncak, akhirnya dia hilang sendiri. Terus saya bilang, oh ini timbul, ini lenyap. Betul. Kemudian saya menyadari lagi, oh ini ada suara AC, suara apa. Saya sadari, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada suara kecil atau suara apa gitu kan. Waktu saya sadari, membuat nyamuk lagi. Nggak tahu, nggak tahu suara apa. Memang, oh ini suara ini gitu kan, entah suara orang yang lagi napas tidur gitu kan. Iya. Oke. Habis itu tiba-tiba deg-degan, kuat, macam jantungan gitu, kayak ada rasa, kayaknya rasanya takut. Tapi begitu saya, ini kenapa kok bisa deg-degan sekali gitu kan? Sampai dia macam sadar total gitu. Ini kenapa? Apakah dari luar? Apakah dari dalam gitu kan? Saya amati dari luar tidak ada yang aneh gitu kan. Terus saya sadari lagi dari dalam. Kok saya merasa nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, kok bisa jantungan seperti ini gitu. Saya amati, hilang dia. Kok ini dari mana penyebabnya gitu kan Om. Itu yang saya mau tanya satu. Dari mana itu kok bisa deg-degannya deg-degannya. Terus ada lagi Om, ini sekalian aja Om, tentang meditasi. Ya. Enggak, kalau ini Silakan. Very nice. Itu yang meditasi duduk. Setiap kali ada suara kecil gitu, bukan hari itu, pokoknya setiap kali saya meditasi, pasti saya kayaknya sama suara itu kayak ada jantungan deg-degan gitu kan Om. Yang kedua itu meditasi berbaring Om. Jadi ceritanya saya kan diajari atau meditasi nafas atau nianfo. Sekarang saya nianfo gitu kan. Itu selalu kalau yang hari pertama sampai hari kelima atau hari keberapa gitu, ya setiap meditasi pernapasan atau nianfo itu saya langsung tertidur gitu. Om. Tapi ada beberapa di saat itu
saya merasa, oh saya menyadari kayak udah sadar gitu, oh ini Nienfo, saya sadarin. Tapi waktu saya relax, pertama-tama relax dulu, baru saya nyadari selang 5 menit itu kayaknya ada yang berbisik, coba bangun gitu. Coba bangun gitu, coba bangun gitu kan. Kamu pasti bukan suhu yang bangunin. Bukan. Kayak ada terlintas menyuruh saya bangun gitu kan. Kenapa? Terus waktu saya bangun, kok kayaknya kayak orang ketindihan gitu, nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak. Akhirnya deg-degan lagi. Terus oke, balik, jangan aneh-aneh karena sudah mulai, oh ini gimana nggak, kalau nggak bisa bangun gimana, kalau nggak ini, pokoknya dia bercerita lah, oh nggak boleh, balik, Nienfo, kok ini nggak benar ini, karena nggak bisa bangun gitu, kalau nggak bisa bangun siapa yang mau bangunin? Iya. Terus, mau minta tolong, terakhir nggak jadi Nienfo minta tolong tapi nggak bisa karena kan nggak bisa ngomong. Itu kan dari suara, mau tolong nggak bisa, sekencang mungkin lah saya minta tolong. Akhirnya sadar, tapi oke, akhirnya saya bangun juga. Oke, terus saya cerita, dikira ya ketindihan hantu atau ketindihan apa gitu kan ada cerita tentang ketindihan hantu gitu kan. Oke. Dan kamu percaya? Iya, benar. Terus beberapa bulan saya dedikasi lah sama itu hantu gitu kan. Semoga hantunya itu. Padahal dia yang terang, kalau kamu percaya ketindihan hantu itu nggak punya berat. Iya. Terus saya dedikasi ke hantunya kan, entah hantu siapalah pokoknya. Kecuali hantu gemuk. Akhirnya oke, mungkin sudah oke lah ini sama hantunya, mungkin gitu kan. Saya lakukan lagi meditasinya. Iya. Meditasi, pokoknya selama beberapa kali saat udah relax total, udah relax dan menyadarin, itu selalu kayaknya kalau dia suruh bangun, kalau kita hiraukan, kayak ada getaran yang suruh, kayaknya ada, pokoknya nggak bisa diceritakan lah, suruh bangun gitu, bangun gitu kan. Ini gimana kok bisa kayak gini, dia nggak bisa, pokoknya nanti kalau aku nggak bisa bangun, ini sendiri loh, ini sendiri, akhirnya sama hantunya ya, pokoknya semua parita saya bacakan lah. Saya Buddha, pokoknya Nienfo, kok Buddhanya nggak ada, salah. Saya baca parita lah, tapi coba banyak, tapi semakin dibaca semakin deg-degan kuat dia. Ini kok, terus saya selalu, oke, gitu kan. Oke, gitu kan. Habis itu nggak tahu kenapa dia tetap deg-degan sampai dia pengen bangun, suruh bangun. Akhirnya ya saya bangun tapi kayak ada rasa kayak orang capek gitu kan. Akhirnya saya nggak pernah lagi mau meditasi tidur, maunya meditasi duduk saja. Saya nggak berani karena setiap kali meditasi tidur selalu seperti itu. Jadi saya waktu tidur ya sudah gitu, biarin aja pikiran ini ya melayang sendiri, nggak usah disadarin apa-apalah, pokoknya ada mimpi apa terserah lah gitu kan. Karena kayaknya kalau menyadari itu semakin sadar, semakin kayaknya di tempat tertentu gitu, nggak tahu, pokoknya sendiri, nggak bisa dibilang gelap ya, nggak bisa dibilang terang, pokoknya nggak tahu, hanya ya sudah. Tapi semakin karena ya bilang ya sudah, semakin takut jadinya. Gitu, saya juga nggak ngerti. Makanya saya tanya-tanya, ya sudahlah, nggak ngerti juga saya. Dibilang hantu, ya begitulah. Sekarang dicoba ya, sebelum kalian tidur, kalian di hati jadi gini, dikatakan itu kamu harus mengunjungi 2 kali, ya 1 pagi dan 3 kali tengah, sepanjang kamu bangun dan waktu sebelum kamu tidur. Yang bisa ngalahkan hantu, itu benar, yang paling mandi ini bodhicitta ini, ya. Jadi lain kali kalau hantunya datang, ya kamu ngomong,
Oke, apa yang bisa saya bantu? What's wrong with you? You know. Om kalau nggak merasa itu bukan hantu, hanya ketakutan aja, nggak ada perasaan hantu Nah, atau apa gitu. itu kalau hantunya muncul. Iya. Kalau hantunya belum muncul itu malah lebih baik. Ya. Jadi gini loh, badan, pikiran biasanya itu tidak terkontrol. Sehari-hari ini, seenaknya sendiri kan. Yang kita pengen ini, pengen itu, pikiran kan terus kontrol. Kita merasa kita kontrol, it's no. Pada dasarnya semua gini, meditasi itu kamu memperkenalkan sedikit disiplin. Right? Jadi badan dan pikiranmu berontak. Karena biasanya tidak terkontrol, now you want to control. Kamu mengadakan suatu disiplin. Makanya gini, jadi ada istilahnya yang namanya nyam. Nyam ini di mana efek dari meditasi ini tapi betul-betul terjadi. Ya, di mana kamu banyak orang bermeditasi, tahu-tahu salah satu itu melengking, gitu. Dan ini betul-betul, just like this. Kita meditasi bersama-sama, terus melengking gitu, terus ada jalan seperti merangkak gitu. Pernah juga mendadak nangis. Menarik nih, di tengah-tengah meditasi, guguk gitu, betul-betul nangis, betul-betul. Just in the middle meditation. Karena lead meditation doang gini. Intinya gini loh, badan dan pikiran yang tidak gini, itu subconscious kita, di bawah sadar kita itu agak berontak. Makanya kita belajar semati ini. Ya, lebih-lebih semati tentang kebajikan. Semati tentang pemberian gini. Ini sangat-sangat powerful. Kita potong kompas, nggak usah semati memperhatikan kemarahan, memperhatikan gini. Kamu semati tentang bodhicitta ini. Bodhicitta yaitu sekarang kamu tahu bahwa kamu mulai sekarang, paling tidak sebisanya, komit akan membuat hidup ini berguna buat sesama. Ini luar biasa kuatnya. Ini luar biasa kuatnya. Jadi setelah misalnya kamu dulu, itu yang pikirannya melayang-layang itu saya juga nggak ngerti persisnya apa ya. Apalagi terus ada pengaruhnya dengan physical. Itu mungkin sekali yang namanya nyam tadi yang saya katakan nih. Bahkan ekstrimnya itu betul loh. Orang itu bisa melengking gitu seperti binatang apa saya nggak ngerti ya. Terus merangkak loh dia. Dan betul-betul meditation nice di Kompa juga di Dharma Desa gini. Dan itu benar bisa karena apalagi kalau kamu terlalu intens gitu. Justru semakin kamu ingin gitu ya, ingin berbagi. Ini badan ini semakin berontak gitu. Makanya intinya jangan takut semati gitu. Intinya kamu yang, makanya saya katakan kan, syamata pun harus dimulai dengan relax. Badan ini just let it be, diparkir aja gitu. Yang enak, karena yang kamu gunakan pikirannya. Lalu entah pakai Nenvo atau pakai apapun ya, itu badannya sudah relax, pikirannya juga nggak dipaksakan. Nanti kan dengan sendirinya, saya nggak tahu sebabnya mengapa deg-degan, mengapa nggak bisa bangun. Tapi kelihatannya itu antara bukan fantasi, betul-betul yang saat itu terjadi di pikiranmu, itu suatu pengembangan lalu kamu bayangkan seperti itu. Pokoknya kalau menurut saya, apalagi kalau kamu merasa kehadiran ada hantu atau apa itu, selalu yang bisa menangkan itu justru bodhicitta. Dan terutama kalau kalian sudah yakin bahwa bodhicitta ada, ini saya berani tanggung dah. Kalau kamu meditasi ya dalam bodhicitta, misalnya Tonglen itu pariwartana gitu. Kamu bayangkan rakyat masyarakat di sini yang menderita. Tidak cuma kamu kirim makanan, tapi kamu kirim olah sase, cinta kasih gitu. Terus kamu kembali gini. Lama-lama kalian menjadi lebih kuat loh, lebih strong, lebih ini, dan menjadi lebih tidak takut. Dan ketakutan itu juga
merupakan salah satu klise ya karena ketakutannya akan datang. Tapi betul loh, meditasi ini sesuatu yang sangat indah. Atau samadhi ini ya diwariskan oleh Buddha dalam beberapa hal. Itu memang pelatihannya seperti ini. Tapi nantinya pembebasan maupun capek penggugaan itu samadhi ini hanya alatnya, hanya sarananya. Jadi yang santai aja, yang santai, jangan terlalu tegang. Berarti ganti metode aja. Jadi bodhicitta aja. Bodhicitta, ya. Tidak cuma ganti metode, ganti pandangan, ganti your thought. Kamu mikirnya tetap saja. Kamu mulai mikir sekarang, jangan mikir terlalu. Untuk sementara, tujuannya meditasi ini apa sih? Untuk tahu apa yang ada kan. Bukan berarti kalau kita tidak bersamadhi, pikiran kita tenang. Enggak kan. Pikirannya sama sebenarnya. Cuma dengan kamu samadhi, kamu lihat. Kamu bisa lihat apa yang ada. Pikiran seperti ini. Nah ini kamu nanti dengan gini. Jadi mulainya yang paling kuat itu menanamkan ulas asih di dalam hati. Dan tekad bahwa kita akan bisa selalu menjadi lebih baik sehingga kita menjadi lebih berguna buat sesama. Dengan pikiran itu, meditasi seperti apa? Saya ceritanya di sini atau enggak ya? Waktu di Kopan ada orang yang bersuara gitu loh. I was telling di sini ya. Semalam itu benar-benar. Sesudah itu saya tanya ke Rinpoche gitu. So what did you do? Gitu. Kok disentuh kepalanya terus pung gitu. Just dia bilang jawabannya one word, bodhicitta. Betul-betul. Jadi beliau butuh apa tuh kamu? Gitu. Just let go. Beliau gini kan duduknya tinggi gitu. Langsung jatuh dan mereka sudah tahu. Jadi kadang-kadang istilahnya kalau itu malah kelihatan beneran ya. Itu kelihatan beneran. Jadi rupa-rupanya katanya loh ini Venerable Roger yang nerangkan ke saya. Badannya dipinjam katanya. Itu ngeri kan, malam-malam kalau di sini kan ceria ya. Wiharanya sana ngeri hiasannya tangka segala macam, baunya dupa yang enak yang seperti itu katanya banyak yang ikut dengarkan tapi memang dikatakan kalau kita ketemu begini ini mungkin loh bukan kita sendiri. Ternyata banyak nyamuk. Kamu sudah kepikiran yang aneh-aneh sih. Joy. Ya, terus gimana? Udah? Sudah. Oke. Belum. Hasil diskusi kami tadi ada mengulang kembali semua kapasitas sebagai penerapan sehari-hari dan bagaimana merangkul kehidupan. Tadi kita juga cerita tentang ada 3 kapasitas, tapi ada juga yang di luar kapasitas. Itu di relay pertama, Karma Wibangga Candi Borobudur. Terus di luar kapasitas juga itu menceritakan mementingkan kehidupan ini dan menikmati kehidupan ini saja. Terus kapasitas kecil itu memikirkan untuk kehidupan yang akan datang dan tidak merugikan makhluk lain. Terus kapasitas menengah memikirkan atau membantu orang lain dari sudut pandang kita. Terus kapasitas agung itu tahu apa yang mereka butuhkan, tidak khawatir kenyamanan kita itu terganggu karena apa yang dikerjakan itu berguna. Semakin tahu dan akan semakin terampil. Dengan adanya kapasitas ini memungkinkan kita mencapai kebudaan. Itulah diskusi kami tadi, Om. Short and sweet, and it's good, very good.